Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultanuh, al-wadih al-burhanuh, al-mabsud fil wujud garamuh wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sahibil busyrah salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan guru, wabil khusus kepada para habaib yang hadir pada ini malam. Alhamdulillah, pada ini malam kita dikumpulkan dengan dzurriyyatur rasul, dengan cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya daripada putra guru tercinta kita, putra daripada Al-Habibana Bahar bin Ali bin Smith, yakni As-Sayyid Ibrahim bin Ali bin Bahar bin Smith, dan juga para habaib yang lain yang hadir pada ini malam. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Kita doakan mudah-mudahan Sayyid Ibrahim dijadikan sebagai penerus perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sama-sama angkatkan tangan kita doakan khusus untuk imam besar kita, Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Al-Habibana Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab, dan juga daripada guru kita Al-Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Mudah-mudahan Allah selalu menangkan perjuangan beliau, Allah perkuat perjuangan beliau, Allah berikan kesabaran kepada beliau, Allah hancurkan musuh-musuh beliau. Amin ya rabbal. Dan juga kepada para ulama di sini ada Ustaz Sa'iq Al-Faqih dan juga Ustaz Abdul Qadir, munsyid daripada Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada ananda kita yakni qari dari Nusa Tenggara Timur Ahmad Sudirman, dan juga para ulama, para yang kiai yang lain, para asatid, para sesepuh, para masyayikh, para ajengan yang lain, yang mana kita punya guru di kampung ini, kita punya ulama di kampung ini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan ulama kita, kiai kita, asatid, ustadz, ajengan, sesepuh kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Dan juga kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurahnya ataupun aparatur keamanan, sipil ataupun non sipilnya yang hadir pada ini malam. Dan juga salam penghormatan saya berikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada ini malam, yang dari mulainya acara
kita bersama-sama berzikir kepada Allah. Dari mulainya acara kita bersama-sama beristighfar kepada Allah. Dari mulainya acara kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi. Sampai detik ini tak henti kita memuliakan baginda Nabi, tak henti kita mengagungkan baginda Nabi. Seluruhnya angkat tangannya kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada ini malam, dengan kemuliaannya kita beristighfar, dengan keagungannya kita bersalawat. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Bagi yang kedua orang tuanya masih hidup, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur mereka. Bagi yang telah tiada, yang telah Allah cabut nyawanya, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Yang belum menikah Allah pertemukan jodoh yang saleh saleha. Dan mudah-mudahan nanti di akhir hayat Allah jadikan kita hamba yang meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan pada malam ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul akbar. Dialah Allah yang maha besar, yang besar atas segalanya. Dialah Allah yang maha kaya, kaya di langit maupun di bumi. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang maha perkasa di langit maupun di bumi. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah tiada daya. Dialah Allah yang menganugerahkan kepada kita pada malam hari ini nikmat sehat wal afiat. Nikmat Allah berikan kepada kita berkumpul pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya katakan, kalian yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang bisa kumpul, tidak sembarang orang bisa duduk, tidak sembarang orang bisa berkumpul di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, wa may yuridullahu khairan falyufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan, maka Allah akan kumpulkan, Allah akan permudah makhluk tersebut untuk memahami daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada ini malam Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menggapai daripada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah berikan kepada kita nikmat yang selalu kita peroleh, nikmat yang kita dapatkan dari lahir, nikmat yang kita peroleh pada saat ini, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga daripada nikmatul ihsan. Sehingga pada ini malam alhamdulillah kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula daripada wasilah Allah memberikan kepada kita nikmatul Islam, Allah telah menganugerahkan kepada kita, Allah telah memberikan kepada kita a'zam min ni'matillah, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling baik, yang lebih baik daripada nikmatul Islam, yang lebih mulia daripada nikmatul iman, yang lebih agung daripada nikmatul ihsan, yakni nikmat dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Wa huwal a'zamun ni'mat, nikmat dijadikan sebagai umatnya Nabi. Ini adalah nikmat yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang mulia yang menjadikan kalian makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan saudara, kalian dimuliakan oleh Allah itu bukan karena sebab lantaran kalian punya harta yang bergelimang. Kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena kecerdasan kepandaian yang kalian miliki. Kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat derajat jabatan yang kalian miliki. Perkara tersebut tidak membuat semata-mata kalian itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian dimuliakan oleh Allah dikarenakan terikatnya kalian kepada makhluk yang mulia, bersandangnya kalian kepada makhluk yang agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ma ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam akramahu Allah fid dunya wal akhirah.
apapun perkaranya, apapun ceritanya, terikatlah kepada baginda Nabi, maka perkara tersebut sudah pasti Allah akan muliakan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada ini malam, mengkaitkan diri kita kepada Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan baginda Rasul, mudah-mudahan menjadikan athar, menjadikan sebab, menjadikan bekas yang mana kita akan dikumpulkan kembali bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saudara, berkumpulnya kita pada ini malam di dalam sebuah rangka, di dalam sebuah acara, yakni acara memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara Isra wal Mi'raj ini, saudara, memiliki makna yang begitu mulia, memiliki makna yang begitu agung, yang mana sampai Allah memberikan kekhususian dalam perkara tersebut. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Allah abadikan di dalam Al-Quran satu surah khusus yang menceritakan perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra. Nah, begitu juga para ulama kita zaman dulu, ulama-ulama salaf kita, yang mereka semuanya banyak mengarang daripada kitab-kitab yang mengenai, yang menerangkan, yang menjelaskan daripada perkara Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Salah satunya kita tahu ada daripada kitab Khasyiyah Ad-Dardir, karangan daripada Al-Imam Abdul Barakat Ahmad Ad-Dardir. Begitu pula daripada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Muhammad ibn Ali ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Dan juga daripada kitab banyak Al-Ayat Al-Bayyinat fi Syarah Qissatil Mi'raj, karangan daripada Imam Suyuti. Dan juga daripada kitab Al-Ayat Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidil Ardi was Samawat, karangan daripada Al-Imam Muhammad ibn Yusuf Al-Lakhami. Dan juga daripada banyak para ulama-ulama yang menerangkan kepada kita kitab-kitab mengenai tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahnya saudara, di Indonesia ini, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, setiap hari besar Islam datang, mau itu peringatan Maulid, masuknya Rabiul Awal, masuknya Rabiul Akhir, ataupun masuk ke dalam bulan Syahrul Rajabul Mubarak, itu pasti setiap kampung, setiap wilayah, setiap desa, setiap kota selalu menerangkan dan mengadakan sebuah acara hari besar Islam tersebut. Alhamdulillah, di kita punya kampung, kita punya wilayah sekarang di sini, itu juga banyak para ulama, banyak para kiai, banyak para ustadz, banyak para ajangan yang setiap di majelisnya, setiap perkumpulannya, setiap masjidnya, ketika bulan Isra Mi'raj datang, mereka menyampaikan tentang daripada kisah Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apabila semua perkara tentang Isra wal Mi'raj disampaikan pada ini malam, maka sungguh sampai besok zuhur pun tidak akan cukup waktunya untuk menyampaikan seluruh perkara mengenai Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Yang ingin saya sampaikan hanya segumpal dikit saja. Salah satunya daripada mengapa Allah memberikan sebuah kejadian Isra wal Mi'raj, itu adalah sebuah perkara hadiah yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Hadiah atas apa, saudara? Hadiah atas yang mana pada tahun kejadian Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj, itu dikenal dengan Ammul Huzun ataupun Ammul Hazan, ataupun yang dikenal dengan tahun kesedihan. Tahun kesedihan bagi siapa? Tahun kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada tahun tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dikasihinya, ditinggalkan oleh dua orang yang sangat disayangi, ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintai. Yang pertama adalah Ummul Kubra, istrinya baginda Nabi, yakni Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang Allah cabut nyawanya pada tahun tersebut. Seorang perempuan kaya raya, seorang perempuan yang dermawan, yang mengorbankan seluruh hartanya diberikan untuk Islam, seluruh hartanya diberikan untuk baginda Nabi. Bahkan saudara, yang dipakai ketika perang Uhud,
yang dipakai para sahabat ketika perang Uhud, senjatanya, baju zirah perangnya, kudanya, panahnya, pedangnya, itu semuanya berasal dari harta kekayaan milik daripada Sayyidatina Khadijah. Seluruhnya saudara, seluruh hartanya diberikan untuk Nabi, seluruh hartanya diberikan untuk Islam. Saking sudah habis ini harta diberikan untuk agama. Ketika Sayyidatina Khadijah hendak meninggal di akhir hayatnya, beliau mengatakan kepada anaknya, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, tolong sampaikan kepadanya, aku meminta sehelai daripada baju jubahnya, sehelai daripada jubahnya Nabi, untuk aku gunakan sebagai kain kafanku, karena aku tidak memiliki apapun, karena aku telah memberikan semuanya untuk agama Islam. Dicabut nyawanya oleh Allah, Nabi Sadiq. Dan selain itu saudara, Allah pun mencabut nyawanya seorang pamannya Nabi, seorang laki-laki yang melindungi daripada perjuangan Nabi. Ketika Nabi dicaci, ketika Nabi difitnah, ketika nyawa Nabi terancam, ini pamannya Nabi yang berdiri di hadapan Nabi untuk melindungi daripada perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya dicabut nyawanya oleh Allah. Nabi bersedih, maka Allah subhanahu wa ta'ala berangkatkan kekasihnya untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj hingga berjumpa dengan Allah. Isra itu adalah sebuah perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Wal Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha ataupun ke langit ketujuh berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam makna saudara, Isra wal Mi'raj ini memiliki sebuah makna yang begitu bagus, memiliki sebuah makna yang begitu baik, memiliki sebuah makna yang begitu mulia. Salah satunya kita ambil daripada kitab yang tadi saya jelaskan dan juga merujuk kepada firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala Allah ta'ala, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini baru sepenggal ayat saudara, baru sepenggal ayat saja itu sudah memiliki makna yang tersirat di dalam ayat-ayat tersebut. Salah satunya di dalam tafsir dijelaskan, Allah menaruh kalimat subhana dalam ayat permulaan tersebut. Ini kalimat subhana memiliki makna, ini kalimat subhana memiliki arti. Apa maknanya? Makna tersebut dalam kalimat subhana adalah makna tanzih. Mahwal tanzih. Apa itu makna tanzih? Makna tanzih memiliki sebuah maksud. Maksudnya apa? Maksud untuk menghilangkan keraguan, maksud untuk menghapuskan keraguan yang dimiliki oleh umat manusia. Kenapa ada keraguan saudara? Karena saya katakan, perkara Isra wal Mi'raj itu hanya bisa diterima dengan keimanan. Kalau kalian menerima perkara tersebut dengan akal logika, maka itu sangat sulit untuk diterima oleh akal logika. Perkara Isra wal Mi'raj itu hanya bisa diterima dengan keimanan kokoh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan sulit diterima oleh akal? Karena begini, jarak dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis itu kira-kira kurang lebih 1200 km. Kalau dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh hanyalah Allah yang mengetahui jaraknya. Adapun kalau misalkan seandainya bolak-balik dari Baitul Haram, Baitul Maqdis, kembali lagi ke Baitul Haram, itu kurang lebih hampir 2400 km. Di zaman Nabi itu belum ada pesawat. Di zaman Nabi belum ada yang namanya pesawat jet ataupun kereta cepat, belum ada. Kendaraan tercepat di zaman Nabi itu kuda, saudara. Adapun kalau misalkan para sahabat melakukan berniaga, melakukan jual beli dari Makkah ke Madinah ataupun dari Makkah ke Syam, itu membutuhkan waktu berhari-hari lamanya. Nah, ini Nabi SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj tidak menghabiskan waktu satu malam. Bahkan saudara, hanya sebagian daripada malam saja. Kenapa sebagian daripada malam? Itu diterangkan dengan dengan ayat firman Allah tadi. Allah katakan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, di dalam kalimat lailan itu ada hamzah nakirah. Lailan artinya malam hari. Hamzah nakirah tersebut memberikan sebuah penjelasan Nabi SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj hanya sebagian malam saja.
Bahkan ada yang meriwayatkan ketika Nabi bangun dari tempat tidurnya untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj dan kembali lagi ke tempat tidurnya, itu tempat tidur Nabi masih hangat, saudara. Peribaratan seperti kalian, kalau bangun dari tidur kalian, bangun dari kasur kalian, terus kalian pegang itu kasur kalian, mungkin masuk kasur kalian itu nggak lama dari situ masih hangat. Begitu pula Nabi ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, itu kasurnya Nabi masih hangat, menandakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menghabiskan waktu yang lama. Terus ada yang mengatakan, riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah yang mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj hanya dengan ruhnya saja, tidak dengan jasadnya. Saudara, pendapat yang paling mu'tamad, ijma'ul ulama ataupun jumhurul ulama, mereka sepakat, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling mu'tamad, mereka mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj ruh dengan jasadnya. Itu berlandaskan dengan dalil Al-Quran yang mana Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan kalimat abdi ataupun dengan kalimat abdun. Mereka mengatakan kalau misalkan Nabi berangkat Isra wal Mi'raj dengan ruhnya saja, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman subhanalladzi asra birruhi. Kalau misalkan Nabi berangkat Isra wal Mi'raj dengan jasadnya saja, mungkin Allah akan berfirman subhanalladzi asra bil mayyitihi. Karena Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi dengan arti abdun ataupun seorang hamba, maka itu menandakan seorang hamba yang yaqadha, melihat, mendengar, merasakan, memiliki ruh dengan jasadnya. Mereka sepakat bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat Isra wal Mi'raj itu ruh dengan jasadnya, saudara. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Betul. Jam berapa nih? Jam 11. Mau tutup apa mau udahan? Mau tutup apa mau udahan? Lanjut atau tutup? Benar. Semangat. Katanya orang sini last tulik semua. Last tulik jam 11 nyatu balik. Mual balik ya? Yakin? Jam 1 siap? Yakin? Betul. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu pula saudara di dalam kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Di saat tersebut kita tahu dalam kejadian tersebut Allah perintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan salat 5 waktu yang diterapkan kepada umatnya hingga akhir zaman, sehingga kita bisa merasakan salat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya'nya. Begitu pula saudara ketika setelah mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi bertemu dengan seluruh anbiya, Nabi bertemu dengan seluruh rasul, sehingga di saat tersebut malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, silahkan engkau menjadi imam salat dan para nabi menjadi makmumnya. Silahkan engkau mengimami salat dan para rasul menjadi makmumnya. Nah, di saat tersebut pula yang menjadikanlah sebuah sabab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah laqab Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan imamnya para rasul. Begitu pula dalam perkara ini saya punya statement, saudara. Saya punya argumentasi. Ini argumentasi saya. Ini statementnya saya. Yang saya berpendapat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam derajat kemuliaannya tiada yang menandingi. Seluruh makhluk kita, kalian, saya, kalian, nggak ada yang mulia. Seluruh makhluk tidak ada yang mulia, karena kemuliaan hanyalah pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekalipun ada makhluk yang mulia, maka makhluk tersebut pantas untuk disandangkan, kemuliaan tersebut pantas disandangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula saya katakan, saudara, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala nada kullan nabi bismihil mujarrad. Allah menyebutkan nama para nabi, Allah menyebutkan nama para rasul di dalam Al-Quran bismihil mujarrad, itu dengan namanya saja. Berbeda ketika Allah memanggil baginda Nabi
Berbeda ketika Allah panggil baginda Rasul, Allah berikan sebuah julukan kemuliaan kepadanya. Sebagaimana kita lihat Allah memanggil nama para nabi dalam Al-Quran itu bismihil mujarrad. Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qala Allah ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, wa qala Allah ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'aya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Musa inni anallah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Nah, di dalam ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan nama para nabi itu hanya dengan namanya saja. Tapi ketika Allah sebutkan nama baginda Rasul, Allah berikan sebuah panggilan. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nabi kulli azwaji. Beb, dalam surah Muhammad ada ayat yang hanya menyebutkan nama Muhammad saja. Mari kita lihat ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang Rasul. Allah berikan kembali julukan Rasul kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya tanya, kira-kira Nabi SAW mulia atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat. Mulia atau tidak? Agung atau tidak? Kalau begitu kira-kira siap memuliakan Nabi? Siap mengagungkan Nabi? Siap membesarkan Nabi? Betul. Takbir. Saudara, saya katakan kepada kalian, siapapun makhluk yang memuliakan Nabi, Allah akan muliakan makhluk tersebut. Dan sebaliknya, siapapun yang menghinakan Nabi, siapapun yang merendahkan Nabi, siapapun yang menistakan nama baginda Nabi, itu akan Allah hinakan daripada makhluk tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wa makaru wa makarallahu fa innallahu khairul makirin. Siapapun yang makar kepada agamanya Allah, makar kepada kekasihnya Allah, makar kepada syariatnya Allah, makar kepada hukumnya Allah, maka Allah akan makar kepada makhluk tersebut. Fa innallahu khairul makirin, karena Allah sebaik-baiknya pemberi makar. Ini ada sebuah kejadian, saudara. Ada sebuah kejadian. Akhirnya ini pada zaman tersebut, ketika Nabi SAW meninggal, ketika Nabi SAW wafat, setelah Nabi wafat banyak orang yang murtad, banyak orang yang tadinya sudah Islam keluar lagi dari Islam. Bahkan banyak daripada mereka yang tadinya menghidupkan zakat akhirnya tidak menghidupkan zakat. Nah, ini ketika Nabi meninggal, saudara, ada satu orang pemuda yang dia tadinya Islam, dia keluar dari agama Islam, dia masuk ke dalam agama Nasrani. Dia masuk ke dalam agama Nasrani, dia beriman dalam agama tersebut. Akhirnya berjalannya waktu, sampailah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ini pemuda menjadi seorang rahib ataupun menjadi seorang pendeta di dalam agama Nasrani. Ketika ini seorang pendeta, saudara, mendapatkan sebuah tugas dari atasannya untuk menyampaikan daripada agamanya. Akhirnya ini pendeta datang ke satu kampung, datang ke satu wilayah, disampaikan, ditarik, manusia berkumpul, dikumpulkan manusia. Ini pendeta menyampaikan tausiah dalam agamanya. Ini pendeta menyampaikan daripada risalah dalam agamanya. Disampaikan, akhirnya satu persatu orang mulai dibaptis, satu persatu orang mulai masuk ke dalam agama Nasrani. Ketika ini pendeta, saudara, menyampaikan risalah tentang agamanya, dia selipkan sebuah perkataan, sebuah cacian yang disampaikan kepada baginda Nabi. Dia hina Nabi, dia caci Nabi, saudara. Saya katakan kepada kalian, Allah akan menghinakan siapapun orang yang menghinakan nama kekasihnya. Ketika ini pendeta sedang asyik menghina Nabi, sedang asyik mencaci maki Nabi, di luar perkumpulan tersebut ada satu ekor anjing, saudara. Satu ekor anjing yang sedang berkeliling. Ketika nama Nabi dihina, ini anjing menggonggong. Ketika nama Nabi dicaci, ini anjing menggonggong, saudara. Sampai pada titik akhirnya
Ini anjing lari kepada pendeta tersebut. Setelah dekat dengan itu pendeta, ini anjing langsung loncat kepada pendeta tersebut, seraya menggigit dan menggerogoti lehernya, sehingga itu kepala pendeta terputus dari jasadnya. Orang yang menyaksikan terheran-heran, saudara. Orang yang menyaksikannya ini terheran-heran. Ada apa dengan nama Muhammad? Ada apa dengan nama itu Muhammad? Sehingga ketika nama Muhammad dicaci, ini anjing seakan tidak terima dengan penghinaan tersebut. Akhirnya apa, saudara? Mereka sepakat datang ke kota Makkah, datang ke kota Madinah, mencari seorang sahabatnya Nabi. Bertemulah dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Diceritakan daripada kisah tersebut, maka Sayyidina Umar mengatakan, orang yang menghinakan Nabi seekor anjing saja tidak terima akan penghinaan tersebut. Diceritakan, dijelaskan dengan kemuliaan Nabi, maka mereka orang yang tadinya sudah masuk ke dalam agama Nasrani seraya mengucapkan kalimat syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara, ini seekor anjing yang tidak terima dengan nama Nabi ketika nama Nabi dihinakan. Seekor anjing yang tidak rela ketika nama Nabi dihinakan. Maka saya katakan kepada kalian, demi Allah, saya sampaikan kepada kalian, saya lebih rela, lebih ridho Allah ciptakan saya menjadi seekor anjing yang menjaga kemuliaan Nabi, daripada saya diciptakan menjadi seorang manusia yang diam ketika nama Nabi dihina, saudara. Sekarang maaf, kalau saya katakan saya lebih baik jadi anjing, saya lebih baik jadi anjing yang menjaga kemuliaan Nabi daripada jadi manusia yang sifatnya kayak anjing, saudara. Kita lihat kemarin ada seorang yang mengaku, oh saya paling agama, oh saya paling Indonesia, oh saya menteri agama, tapi menyamaratakan panggilan ibadah umat Islam disamakan dengan gonggongan anjing, saudara. Na'udzubillahi min. Ini saya katakan, ini orang yang menyamakan azan dengan anjing. Dulu pas lahirnya nggak diazanin, saudara. Dulu pas lahirnya ini digonggongin sama anjing. Makanya nih Yakut nih, kalau Yakut meninggal jangan suruh azanin, panggil anjing suruh menggonggong depan jasadnya, saudara. Ada yang ngomong begini, Beb, dia tuh nggak nyebutin azan dalam kalimatnya, saudara. Dia menyebutkan pengeras suara masjid itu mengganggu, sama seperti gangguannya gonggongan anjing. Saya mau tanya, setiap masjid ketika pakai pengeras suara, yang disampaikan itu apa? Azan, kalau nggak sholawat, kalau nggak zikir, betul? Ada di masjid orang orgenan, ada? Nggak ada. Ada di masjid yang teriak-teriakan? Nggak ada. Di masjid ketika waktu sholat disampaikan dengan pengeras suara untuk azan. Nah ini dikatakan mengganggu, saudara. Dikatakan mengganggu, azan tersebut mengganggu, sama seperti gonggongan anjing. Maaf, saya mau tanya, ini kampung apa namanya? Cikarang. Orang Cikarang di sini ada? Orang Cikarang di sini ada orang Nasraninya? Ada orang Kristennya? Saudara, saya punya teman ini bukan orang Islam saja. Saya punya teman ada orang Nasraninya. Saya punya teman ada orang Protestannya, ada orang Katoliknya, ada orang Hindunya, ada orang Buddhanya, ada orang ateisnya. Kami punya kelompok itu dulu tahun 2018, itu namanya AMCI, Asosiasi Motor Community of Indonesia. Yang berteman di situ, yang masuk kelompok itu bukan Islam saja. Dan saya masuk kelompok itu karena dulu saya anak motor, saudara. Kita touring kemana-mana, sampai dulu kita pernah touring sampai ke Aceh, kita bawa motor. Berteman dengan mereka semuanya, kita jaga persatuan. Anda menghargai saya juga menghargai Anda. Akhirnya timbul kemarin, dulu juga pernah Yusuf Kala menyamaratakan, menghinakan azan, dulu pernah juga. Mereka mengatakan, Beb, saya kadang heran sama negara Indonesia yang hampir mayoritas dari ujung Sabang sampai Merauke itu Islam, mayoritas semuanya. Beb, saya Nasrani katanya, Beb, saya Protestan. Setiap hari itu di kampung saya punya rumah cuma 5 meter dari masjid. Saya setiap hari subuh itu ada alarmnya, Beb. Setiap hari saya bangun subuh karena azan. Dan jujur, saya nggak terganggu dengan perkara tersebut. Bahkan saya sampai hafal itu azan karena setiap hari dikumandangkan. Saya sampai hafal salawat-salawat yang dikumandangkan di masjid. Dan saya tidak terganggu. Kenapa?
karena ketika saya ibadah pun saya merasa orang lain tidak terganggu dengan ibadah saya. Nah inilah daripada yang namanya toleransi dalam beragama, saudara. Islam itu dalam Indonesia mayoritas. Kita tidak pernah mengganggu agama lain, betul? Kita nggak pernah juga mempermasalahkan ibadah agama lain, betul? Lah ini bukan orang Nasrani yang mengganggu ibadah kita, bukan orang Protestan yang mengganggu agama kita, bukan orang Katolik yang mengganggu agama kita, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu. Orang Islamnya sendiri yang mengaku menteri agama tapi takut dengan suara azan, saudara. Saya katakan kepada kalian, yang takut dengan suara azan ketika azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dikumandangkan, ketika azan berkumandang, itu iblis lari terbirit-birit, saudara. Ini ada menteri agama minta suara azan dikecilkan, berarti ini orang takut sama azan, saudara. Yang takut sama azan itu adalah Saya mau tanya, Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Saya mau tanya saudara, orang yang menistakan, menyamaratakan azan dengan anjing, menyamaratakan azan dengan gonggongan anjing, kira-kira pantas tidak untuk diterapkan hukum Islam kepadanya? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Saudara, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Kalau kalian mau hina saya, mau hina saya, mau caci maki, silahkan caci saya. Mau fitnah, silahkan. Intimidasi, silahkan. Bahkan kalau misalkan saya mau dipenjara, silahkan. Tapi dengan satu syarat dari saya, jangan pernah engkau hinakan syariat agama saya, jangan pernah engkau hinakan Tuhan saya, jangan pernah engkau hinakan datuk saya, jangan pernah engkau hinakan agama saya. Ketika kalian sudah menghina agama, ketika kalian sudah mencaci maki agama, ketika kalian sudah bermain-main dengan syariat, maka saya pastikan kepada kalian, demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saya akan terus berjuang membela agama sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sekarang juga saya heran, banyak orang goblok, saudara, bertebar di mana-mana. Orang hina syariat, orang hina azan. Ada yang bilang, ketika Bapak Yakut menyamaratakan azan dengan anjing, kami organisasi Banser siap melindungi Bapak Yakut. Na'udzubillahi min. Beb, kok hina-hina Banser, Beb? Jangan-jangan Habib anti Banser? Maaf saudara, saya cinta dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Saya NU, NU-nya NU yang lurus. Kalau NU-nya sudah mulai belok-belok kiri kanan, saya turun dulu. Nanti kalau sudah lurus saya naik lagi, saudara. Betul. NU ada dua sekarang. Ada Nahdlatul Ulama, ada yang kedua NU nasi uduk, saudara. Inilah makanya ya Allah, di zaman sekarang wallahi billahi tallahi, apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar. Nabi mengatakan Islam itu datang dengan cara terasingi, dan sungguh beruntung orang-orang yang diasingi. Dulu saudara, maaf, dulu ketika Nabi mengumandangkan azan, banyak para sahabat yang dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy. Betul. Mau sholat aja harus diam-diam, mau ibadah aja harus diam-diam, mau syiarkan Islam pun harus diam-diam. Sekarang syariat sudah mulai dipadamkan, saudara. Sampai apa kemarin kita lihat terakhir, peraturan dari Menteri Agama ketika sholat taraweh dilarang pakai yang namanya pengeras suara. Ketika doa di masjid dilarang pakai pengeras suara. Na'udzubillahi min. Bukan satu, bukan dua, saudara. Bukan hanya perihal azan aja. Kemarin kita lihat yang dulu sempat viral, 7 juta umat Islam berkumpul, Al-Quran dihinakan, Al-Quran dinistakan. Terus kita lihat lagi,
ada yang menghinakan daripada syariat umat Islam untuk mereka para perempuan menutup auratnya. Sekarang banyak Islamofobia di mana-mana, saudara. Orang takut dengan mereka perempuan-perempuan yang bercadar. Orang takut, mereka mengatakan perempuan bercadar itu tidak modern. Orang perempuan bercadar itu orang-orang zaman-zaman dulu, orang tidak modern, saudara. Maaf, kalau misalkan dikatakan orang-orang yang bercadar tidak modern, berarti semakin terbukanya pakaian semakin modern, betul. Kalau begitu berarti binatang lebih modern dari manusia, saudara. Monyet lebih modern dari manusia. Anjing lebih modern dari manusia. Kenapa? Mereka tidak menggunakan pakaian. Sekarang ini, saudara, maaf Allah, bingung saya dengan orang-orang yang menghinakan agama. Ketika sekarang kita bela sebuah agama, kita bela agama kita, bela syariat kita, bela hukumnya Allah, mereka mengatakan Allah tuh nggak perlu dibela, Allah tuh maha kuat, Allah tuh maha segalanya, Allah nggak usah dibela. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, in tansurallah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, ketika kalian menolong agama Allah, Allah akan kuatkan langkah kaki kalian dalam membela agamanya. Sekarang ketika kita bela agama Allah, itu mah kelompok Islam radikal, itu mah kelompok Islam intoleran, itu mah kelompok-kelompok Islam anti negara. Mereka mengatakan kita adalah orang yang menentang pemimpin yang sah. Ingat, saudara, maaf, dalam madhab Syafi'i, kita umat Islam hukumnya haram menentang pemerintahan yang sah dalam sebuah negara. Kami tidak menentang pemerintahan yang sah, kami tidak melawan pemerintahan yang sah. Yang kami tentang, yang kami lawan adalah peraturan-peraturan yang zalim kepada agama, saudara. Itu yang kami lawan, itu yang kami tentang. Kami diajarkan, sudah diajarkan, umat Islam, hubbul watan minal iman. Cinta negara, cinta agama, cinta bangsa, itu adalah sebagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini cinta kepada bangsa, kami ini cinta kepada Indonesia. Indonesia bisa merdeka karena perjuangan para ulama. Indonesia bisa merdeka karena darahnya para ulama yang mereka berjuang pagi siang malamnya untuk bangsa negara Indonesia. Karena kami cinta kepada Indonesia, karena kami cinta kepada bangsa, kami tidak pernah mau, tidak pernah ridho ketika ada pemimpin yang zalim memimpin di negara Indonesia, saudara. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Karena maaf, saudara, wallah, kadang saya suka sedih. Di zaman pemimpin yang sekarang, ulama pada dipenjarain, saudara. Ulama pada ditangkap-tangkapin. Maaf, saya mau membanding-bandingkan dulu zaman presiden sebelumnya. Zaman presiden SBY, tahu SBY? Saya tidak bela SBY, saya tidak bela dia. Saya mau tanya aja, di zaman presiden SBY ada nggak ulama dipenjarakan? Ada kiai dipenjarakan? Ada Habib dipenjarakan? Terus sekarang ulama, kiai, Habib dipenjara di zaman siapa? Zaman siapa? Gak usah jauh-jauh, saudara, kita lihat ada yang namanya Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Orang sini tahu Habib Rizik? Kenal sama Habib Rizik? Habib Rizik di mana sekarang? Di mana Habib Rizik? Di mana? Di penjara. Saya mau tanya, penjara itu tempat orang baik apa orang salah? Orang baik atau orang salah? Terus saya mau tanya, apa salahnya Habib Rizik harus sampai di penjara? Apa salah Habib Rizik harus sampai di penjara? Ada yang tahu salah Habib Rizik? Saya mau tanya, saudara, ada nggak orang sini yang ngedengar Habib Rizik korupsi uang negara? Ada nggak orang sini yang ngedengar Habib Rizik korupsi dana bansos? Ada orang sini yang ngedengar Habib Rizik ngejual pulau negara? Ada orang sini yang ngedengar Habib Rizik ngerugiin negara? Terus kenapa Habib Rizik di penjara? Ada yang ngomong, Beb, kan Habib Rizik itu kan di penjara karena melanggar protokol kesehatan di tengah PPKM. Maaf, saudara, mari kita bahas, mari kita bandingkan. Habib Rizik menikahkan anaknya di tengah PPKM, akhirnya terkenalah kasus keramaian, terkenalah daripada kasus protokol kesehatan, didendanya 50 juta, saudara. Dendanya 50 juta. Iya, lamun aing nu kena denda ya, ku aing bayar kredit ya mah. Ini Habib Rizik denda 50 juta dibayar cash sama Habib Rizik. Udah dibayar cash sama Habib Rizik, langsung terjerat lagi kasus
di RS Umi Bogor yang kaitannya dengan si bangsat Bima Arya. Dikatakan apa? Menyalahgunakan daripada status kesehatan. Akhirnya Habib Rizik dipenjara. Maaf saudara, maaf, nggak lama dari situ ada artis yang nikahin anaknya. Artis yang nikahin anaknya di wedding hall. Nggak kena tuh yang namanya protokol kesehatan, nggak kena tuh yang namanya denda. Presiden ikut hadir malahan saudara. Oke, nggak usah yang tinggi-tinggi deh kita bahas, yang rendah-rendah aja, yang level-level rendah aja. Di Tasik kemarin kita lihat di Tribun News berita di Tasikmalaya tukang bakso yang jualan di tengah PPKM denda 5 juta, betul? Denda 5 juta saudara. Tukang bakso jualan tengah PPKM denda 5 juta. Kemarin ada mall ngadain acara Imlekan, dendanya cuma 500.000 saudara. Saya mau tanya, orang sini ada yang belajar sekolah hukum? Ada SH sini, sarjana hukum ada, sarjana hukum? Nggak usah perlu sarjana hukum, cukup kita bangsa, kita orang yang mengerti tentang Pancasila. Saya mau tanya, orang sini tahu Pancasila? Tahu Pancasila? Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang satu tukang bakso denda 5 juta, mall 500.000, adil apa kagak? Adil apa kagak? Adil apa kagak? Bakso, tukang bakso orang Indonesia, mall mah punya Cina, saudara, betul? Oh, berarti presiden kita takut sama Cina. Habib Rizik melanggar protokol kesehatan, didenda 50 juta, di penjara. Artis nikahin anaknya nggak di penjara, adil apa tidak? Adil atau tidak? Berarti saudara, hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang ini kalian nggak perlu deh yang namanya pinter-pinter, nggak perlu banyakin duit. Jadi orang tajir, semuanya bisa dibeli. Hukum bisa dibeli dalam negara ini, saudara. Maaf, negara Nigeria itu butuh waktu 2 hari untuk mengetahui hasil polling daripada pemerintahannya. Nigeria butuh waktu 2 hari untuk mengetahui hasil polling kepemimpinan presiden dalam negaranya. Amerika butuh waktu 30 sampai 40 hari untuk mengetahui daripada hasil polling daripada kepemerintahan presiden di negara tersebut. Indonesia nggak butuh waktu berhari-hari, sebelum pemilihan udah tahu hasilnya, saudara. Itu Indonesia. Selamat datang di negara Wakanda. Betul. Sekarang saya tanya, hukum di negara Indonesia adil atau tidak? Adil atau tidak? Berarti pemimpin kita telah menyalahgunakan daripada Pancasila, betul? Kalau begitu saya mau tanya, kira-kira siap bela keadilan? Kurang kompak, kurang semangat, siap tuntut keadilan? Siap bela keadilan? Betul? Ntar di penjara. Ntar ditangkep, ntar diteror. Yakin? Berani? Benar? Resiko sekarang, saudara, maaf. Resiko memperjuangkan agama itu paling kecil. Pertama, difitnah. Kedua, dicaci. Ketiga, dimaki. Keempat, diintimidasi. Kelima, dikriminalisasi. Keenam, itu dipenjara. Ketujuh, itu dibunuh. Itu resiko memperjuangkan agama. Emang ada Beb yang dibunuh? Oh, buka sejarah makanya. Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam yang mati terbunuh ketika menjadi seorang imam subuh. Dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu. Abu Lu'lu siapa? Orang Persia yang pura-pura masuk ke dalam Islam. Dibunuh dengan 7 tusukan, saudara. 7 tusukan tertancap di tubuhnya. Nggak lama dari situ berjalannya hari, beliau pun meninggal. Sayyidina Utsman bin Affan mati terbunuh di hari Jumat ketika sedang membaca surah Al-Kahfi. Dipanah oleh kaum Khawarij sampai darahnya jatuh ke dalam surah Al-Kahfi. Makanya kita kalau punya Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ada ayat waliyatalattaf. Dalam ayat tersebut itu ada blok hitam, saudara. Blok hitam itu menandakan darah Sayyidina Utsman yang jatuh kepada ayat tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mati terbunuh ketika keluar dari rumahnya. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mati terbunuh,
Yang membunuh bukan orang kafir, yang membunuh bukan orang munafik, yang membunuh istrinya sendiri, saudara. Kenapa istrinya membunuh Sayyidina Hasan? Karena diiming-iming oleh seorang raja untuk membunuh daripada Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib mati terbunuh di padang Karbala, kepala dengan jasadnya terpisah, saudara. Kenapa mereka semua dibunuh? Karena mereka terlalu kokoh menyampaikan sebuah kebenaran. Dan itu sebabnya kenapa Habib Rizik dipenjara, karena beliau seorang ulama, seorang habib, seorang cucu Nabi yang menyampaikan kebenaran walaupun dirinya harus hancur, saudara. Habib Rizik bukan cuma dipenjara, pondok pesantrennya terancam dibubarkan, nomor rekening keluarganya diblokir, 6 orang laskarnya itu dibantai, dibunuh di kilometer 50, saudara. Luka tembak senjata api di sekujur tubuh, dari dada sampai ke perut bekas jahitan, isi perut sudah tidak ada. Luka bakar di sekujur tubuh. Maaf saudara, saya mau tanya, kalau ada satu santri mondok dengan kiai, santrinya ngejagain kiainya wajar atau tidak? Santrinya ngejagain gurunya wajar atau tidak? Ini laskar muridnya Habib Rizik ngejagain daripada gurunya, wajar atau tidak? Dibunuh, saudara, dibantai. Dan sekarang yang lebih tidak masuk akalnya, pembantai 6 orang laskar cuman dipenjara 6 tahun, saudara. Cuman dipenjara 6 tahun, kira-kira adil atau tidak? Kacau atau tidak? Biarkan dia dipenjara 6 tahun, keluar dari penjara, saksikan nyawanya di tangan umat Islam, saudara. Takbir. Dan saya katakan, mereka membantai 6 orang laskar, mereka memenjarakan ulama, itu punya maksud. Apa maksudnya? Memberhentikan dakwahnya para ulama, biar umat takut, biar umat gak berani, biar umat diam, biar umat bungkam. Ingat, saya katakan umat Islam tidak pernah takut, saudara. Umat Islam itu sama kayak bola bekel, semakin dibanting semakin tinggi dia meloncat. Urat mati saya itu sudah takut. Saya katakan kepada kalian, 6 orang laskar dibantai karena membela sebuah kebenaran. Seorang ulama dibantai, seorang ulama dipenjara, seorang cucu Nabi dipenjara karena menyampaikan sebuah kebenaran. Maka akan ada 1000 pejuang, 1000 kiai, 1000 habaib yang terus memperjuangkan agama sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir. Jadi saya tanya, kira-kira siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela Indonesia? Betul. Angkat tangannya, takbir. Angkat suaranya, prajurit. Bangkitlah, bangkitlah. Satukan hati, musuh lawan dia untuk agama dan kematian. Maju,
Wahai pembela Rasulullah, walau takkan mundur, takkan mundur. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Maju, maju, habisi. Kami berjanji demi Allah, wahai pembela Rasulullah, walau takkan mundur, takkan mundur. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tanya umat Islam yang ada di sini kira-kira cinta sama Habib Rizik? Cinta sama Habib Bahar? Betul? Yakin? Benar? Saudara, dikatakan di dalam kitab Ihya'ul Mayyit karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab tersebut menerangkan daripada firman-Nya Allah, yakni yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi al-ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, engkau tidak meminta balasan apapun kecuali berlaku baik kepada seorang keluarga. Maka di saat tersebut seorang keluarga ditanyakan oleh sahabat, "Wahai Rasul, keluarga siapa? Keluargaku atau keluargamu?" Maka Rasulullah menjawab, "Garabi ataupun keluargaku." Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, man garabtuka alladzina wajabat alaina mawaddatahum?" Wahai Rasul, siapa keluargamu yang diwajibkan kami untuk berlaku baik kepada mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahlul kisah, Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa waladahum." Bahkan dikatakan saudara dalam hadisnya, "Man mata hubbu Ali Muhammadin famata syahidan." Barang siapa yang mati di dalam keadaan mencintai keluarganya Nabi, cinta kepada keluarganya Nabi, itu akan mati dalam keadaan syahid. Sebaliknya, barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan membenci keluarganya Nabi, famata kafiran walau kana al-abid, maka akan mati dalam keadaan kafir sekalipun dia beribadah sampai kakinya patah. Saudara, naudzubillahi min. Saya mau tanya lagi, orang sini cinta sama Habib Rizik? Cinta sama Habib Bahar? Betul? Yakin? Enggak percaya saya. Enggak percaya, wallah enggak percaya saya. Ama muhibbin sekarang saya enggak percaya. Kalian yang mengaku cinta sama Habib Rizik, Habib Rizik di Mekah, kalian minta, "Wahai imam, pulang, pulang ke Indonesia, pulang." Habib Rizik pulang ke Indonesia disambut ribuan umat, jutaan umat di bandara. Sekarang Habib Rizik di penjara, kemana umat Islam sekarang? Habib Bahar kemarin alhamdulillah sudah bebas, betul? Nah, sebulan kemudian Habib Bahar di penjara. Mana? Saya suka heran, di Indonesia ini banyak PHB di mana-mana. PHB ana sono, PHB sini, PHB sini. PHB pecinta Habib Bahar, betul? Mana ketika Habib Bahar di penjara? Kemana kalian umat Islam? Ulama di penjara, kiai di penjara, 6 orang laskar dibantai. Kemana yang mengaku cinta sama Habib Rizik? Kemana yang mengaku cinta kepada Habib Bahar? Saya mau tanya sama jamaah, apa yang didapetin sama Habib Rizik? Apa yang didapetin beliau ketika beliau berjuang buat agama? Ketenaran. Habib Rizik nggak dapat ketenaran. Habib Bahar nggak butuh yang namanya ketenaran. Apa yang didapetin beliau? Yang didapatkan beliau cacian, yang didapatkan beliau hinaan, yang didapatkan beliau penjara, sehingga jauh dari anak-anaknya, jauh dari keluarganya, jauh dari orang yang disayang, jauh daripada umat.
Mereka Habib Rizik, Habib Bahar berjuang memberikan jiwa raganya untuk umat, untuk agama, tapi umat tidak memberikan hal yang sama kepada beliau. Wallah sedih saya ketika Habib Bahar di penjara. Umat pada kemana? 7 juta umat berkumpul di Jakarta. Wasilah yang mengumpulkan Habib Rizik membela Al-Quran. Kemana 7 juta umat tersebut? Kemana umat Islam sekarang? Kalian pengen dapat syafaatnya Nabi, berkumpul sama Nabi di surga, tapi kalian bungkam, kalian diam ketika cucunya di penjara. Apa yang mau kalian katakan kepada Nabi nanti? Apa yang mau kalian sampaikan kepada Nabi nanti? Maaf saudara, kadang saya suka heran. Dulu tahun 96, ada tahu tahun 96 di Tasikmalaya ada ulama di penjara, ada kiai di penjara. Akhirnya apa? Para santri yang lain bela ulama, sampai akhirnya terjadi Tasik terbakar, sampai ada yang namanya Salapan Bendok. Betul, Tasik Ciamis santrinya banyak, Tasik Ciamis ulamanya banyak. Mana sekarang kiai-kiainya? Mana ulama-ulamanya? Mana ustadz-ustadznya yang dulu bela agama, yang dulu bela syariat, yang dulu berjuang sama Habib Rizik? Sekarang Habib Rizik di penjara, kemana kalian? Pada takut kalian? Takut kalian? Dalam kitab Fawaidul Mukhtar halaman 500 ke atas dijelaskan dalam bab Fawaidul Ahlul Baitin Nabi. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, "Ya Ibnu Hajar, hal afdal syarif jahil atau alim ghair syarif?" Wahai Ibnu Hajar, mana yang lebih afdal? Seorang cucunya Nabi tapi dia bodoh, atau seorang ulama tapi bukan cucunya Nabi? Fa'ajaba, maka dijawab oleh Ibnu Hajar, "Inna syarifatu afdal li'annahu syarifatu lizatihi la yunza' alaihi bil junun." Seorang syarif, seorang sayyid, seorang habib itu lebih afdal. Kenapa? Karena keafdalannya, kemuliaannya ada pada zatnya. Inna syarifatu lizatihi la yunza' alaihi bil junun. Gak akan jatuh, gak akan hilang kemuliaan tersebut sekalipun ini habib punya penyakit gila. Wa amal alima idzal junna la yusafu bil ilm. Dan adapun seorang ulama, seorang alim kalau sudah punya penyakit gila, la yusafu bil ilm, hilang gelar keilmuannya, hilang gelar ulamanya, hilang pangkat ustadznya. Nah sekarang ulama ini bukan ulama lagi saudara. Darah dagingnya Nabi, cucunya Nabi di penjara, diintimidasi, dihinakan. Kalian makan enak, kalian tidur enak, dan apa yang dirasakan oleh Habib Rizik? Kalian bisa makan enak, tidur di kasur yang nyaman, apa yang dirasakan sama Habib Bahar? Kadang saya suka heran sama umat sekarang, kenapa pada ciut? Kalian takut sama PKI? Takut kalian sama pemerintah? Takut di penjara kalian? Ingat saudara, saya katakan, yang menjarakan ulama zaman sekarang, yang membunuh 6 laskar sekarang, itu sama kayak dulu yang ngebantai para jenderal. Saya mau tanya, dulu para jenderal dibantai oleh siapa? Oleh siapa? Saya mau tanya, PKI baik apa jahat? Baik apa jahat? PKI sekarang sudah bangkit. Saya mau tanya, kira-kira kalau PKI bangkit, diam atau lawan? Diam atau lawan? Betul. Nah sekarang kalau dulu PKI saudara logonya Palu sama Arif. Tahu Palu sama Arif? Saya heran kadang sama PKI ini, nggak ada motivasi yang lebih bagus kayak. Terlalu goblok kalau bikin logo. Palu sama Arif, lu mau nyawa lo? Bawa arit-arit segala lo. Akhirnya dari Palu sama Arit berubah sekarang saudara. Orang tahu kalau Palu sama Arit itu logo PKI, akhirnya berubah. Dari yang Palu sama Arit berubah jadi hewan 2 tanduk saudara. Tahu hewan 2 tanduk? Apa itu? Saya mau tanya, kasih tebak-tebakan, ban-ban apa yang suka korupsi? Ban-ban apa yang suka menjarain ulama? Partai apa itu? Tong nyebutkan partai sih, bisa diikutkan sih. Tolong menyebutkan partai, saya di penjara. Saudara, maaf, saya sudah katakan kepada kalian, wallahi, ini saya, gak tahu kalian. Semua kebahagiaan sudah saya dapatkan. Alhamdulillah, istri udah punya, anak udah 4, keluarga harmonis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman satu kebahagiaan yang saya ingin dapatkan. Apa kebahagiaan tersebut? Saya lagi ceramah, saya menyampaikan kebenaran, saya dibunuh, ditembak ketika saya menyampaikan kebenaran.
Saya pulang ceramah, diikutin, dibunuh, saya itu yang saya pengen. Udah mati urat takut saya. Wallah udah mati, cuman saya satu cita-cita saya. Ketika saya keluar dari pondok pesantren, ya Rob, saya hibahkan hidup saya untuk agama. Saya hibahkan hidup saya untuk Allah. Saya hidupkan hidup saya untuk memperjuangkan daripada agama. Jadi kalau mau pantai silahkan, kalau mau penjara silahkan, nggak akan membuat saya berhenti menyampaikan kebenaran. Habib Reza, pejuang nih bos, senggol dong. Lu senggol gua bacok, lu jual gua borong. Betul. Hati-hati ngelawan gua, nggak usah pakai samurai lo. Ngelawan gua nggak perlu maju pakai samurai lawan lo. Nggak perlu tembakan gua lawan lo. Hati-hati. Umat Islam itu diajarkan, umat Islam ini bukan diajarkan. Umat Islam hampir rata-rata mayoritas umat Islam bisa membunuh tanpa menyentuh. Makanya kadang saya suka heran, saudara. Umat Islam lawan PKI, PKI nggak ngotak, PKI nggak mikir. Lawan umat Islam kepalanya dibacok, nyambung lagi itu kepala bentar lagi. Kebalnya bukan main umat Islam. Dibacok mual nerah, disantet mual nerah. Ilmu kebal, tapi lamun sia make ilmu kebal goblok sia berarti. Saya cita-cita mati syahid. Lu mau mati syahid tapi pakai ilmu kebal, irah paeh nasi ya. Betul. Jadi saya mau tanya, PKI baik apa jahat? Dia mata lawan. Betul. Angkat suaranya, bakar, bakar, bakar PKI, bakar PKI. Lebih semangat, bakar. Bakar PKI, takbir. PKI itu dulu. Sekarang kaknya berubah jadi D, saudara. Apa tuh? Yakin? Bener. Sekarang saya mau tanya, yang paling banyak korupsi siapa? Yang ngejual pulau negara siapa? Lah kok FPI yang dibubarin? Saya mau tanya, ketika ada sebuah bencana datang, bencana melanda sebuah tempat, yang lebih awal datang ke lokasi bencana FPI atau PDI? Yang menjual daripada dana bansos, yang maling uang rakyat FPI atau PDI? Berarti nggak ada gunanya, betul? Nggak ada manfaatnya, betul? Bubar, bubar, bubar PDI. Sekarang takbir. Wah guna rek tilu periode deh. Dua gengges hanjaka lah yang geus kuat. Rungkat saya. Nges atuh. Nekot maruk hirup tehnya. Kapuas-puasan teuing. Bilangnya apa? Presiden sekarang mampu mengatasi corona. Kalau mampu mengatasi corona, vaksin Kalau mampu mengatasi corona, Omikron Negara lain udah lepas masker. Negara lain masker. Vaksin masker. Ayo nama ya nyepi corona. Imlek Natal tahun baru arek lebaran, arek puasa mendadak berem. Iya virus apa iblis? Ayana pas umat Islam ibadah wae si goblok aing. Na'udzubillahi min. Kita doain aja saudara. Ingat kalian para pemerintah ingat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innama sabilu alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqq ulaika lahum adzabun alim. Siapapun pemimpinnya ketika menerapkan sebuah perkara yang tidak adil kepada rakyatnya ataupun berlaku zalim kepada rakyatnya,
Innahu adzabun alim. Allah memiliki azab yang sangat pedih. Kita doakan mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Mudah-mudahan pemerintah kita dikasih taufik hidayah. Kalau nggak kuat, kalau nggak mempan, kita doain mudah-mudahan nyawanya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuman aya nama pemerintah kos kieu teh betul. Rakyat we dihesekeun. Ayeuna ieu saya bingung. Omikron naik, yang langka minyak goreng, saudara. Minyak goreng di mana-mana langka, betul. Ada berita partai PD sensor membagikan 20 ton minyak goreng langka lah dia bagi-bagi, saudara. Udah nggak kepake cara mainnya, mau jadi pahlawan kesiangan. Geus teu kapake ke urang geus nyaho aing geus nyaho. Sekarang Rusia sama Ukraina perang, betul. Ukraina mau minta bantuan sama Indonesia. Sorry, Indonesia juga lagi pusing, rakyatnya lagi perang sama pemerintahnya. Boro-boro bisa bantu lah, kita lagi kepusingan masalah bansos. Lah kita lagi kepusingan masalah minyak goreng, betul. Udah kita berjuang buat negara dulu aja, betul. Kalau negara kita sudah baik, negara kita sudah rapi, baru gaskeun. Betul. Tapi saya mau tanya, dulu yang memerdekakan Indonesia adalah para santri, para kiai umat Islam, betul. Santri Ciamis pejuang apa pecundang? Santri Ciamis pejuang apa pecundang? Berarti kalau begitu santri Ciamis nih bos. Tepuk tangan dulu dong. Santri Ciamis pejuang. Saya kau yang tang duel di dia, dek sia. Buru sia santri laki naik duel ke panggung sia jeung aing. Embung. Sieun sia. Duel we adu bacok jeung aing. Naik sia nyanyikeun Alfiah kowe ngarek tes ilmu sia. Buru santri laki naik sia ke panggung, hiji we tong loba-loba. Naik ke panggung hiji duel jeung aing, lamun sia naik duaan tiluan berarti nyali sia patungan. Naik laki-laki, santri laki-laki naik, tolong bacakan Alfiah, saya mau ngetes Alfiahnya sampai mana loh. Eueuh. Arek sia naik. Tepuk tangan dulu dong. Iya kopiah meni jangkung sia kos koki. Saya tipe formasinya. Saya mah bosan kapan ngejeng aing euy. Diuk sia. Ya, dibere make ku panitia 2 ya. Coba. Siapa namanya? Sunda. Surya. Sunda apa Indonesia, Bib? Arek Sunda jeung aing hayu atuh. Abi Wahyu. Kawit di Banjarsari. Wahyu di Banjarsari formasi sianya. Formasi. Tes heula jeung aing atuh. Umur baraha sia? 18. 22, Bib. 22. Tong ceurik atuh kunaon narik ceurik sia. 22. Boga kabogo sia. Jujur jeung aing. Ayangna dikawin ku batur, Bib. Pacarannya sama aku, kawinnya sama dia. Jujur sih boga kaboga ya nak. Alhamdulillah belum, Bib. Ayo santriwati silahkan nganggur nih. Nggak boleh pacaran ya. Nggak boleh pacaran, dosa. Kalau anda mau diajakin pacaran, lamun si Arik diajakan bobogohan, bejakeun kieu. Geus tungguan we engke abdi datang ka imah ngabawa lamaran jeung. Mondok apa enggak? Mondok.
Mondok di mana? Di Miftahul Inayah Banjarsari. Nyaho agi eta pondok pesantren. Siapa gurunya lupa? Ang Haji Karsana Ang Haji. Ang Haji saha teh? Yayan Ahmad Jalaluddin. Nah, Ki Haji Yayan ya. Iya. Kita doain mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Kita doain juga ini Wahyu kan? Iya. Dijadikan pemuda yang soleh. Amin. Tereh nikah. Amin. Ya Robbal. Amin. Sebutin dong Instagramnya, promosi buru. Instagram Wahyu 33, kalau akun FB Wahyu Subuh, nomor WA ada di bawah ini. Bisaan saya promosina sok bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadun huwa ibnul Maliki. Bung lagi lagam kos gitu mah. Qala Muhammadun huwa ibnul Maliki. Durabillah khairul maliki, musallian ala nabil mustafa wa alihil mustaqamilin syarafa, wasta'inullah fi alfiyah nahwi biha mahwiyah akasabil abdin mujaji biladin mujaji watak tadiri don bigoiri suwati faikotan alfiyata bani moti. Giringan sadaya tuh. Sana iyalah jamilah dibibati wapiro walahu fi darajatin akhiro kalamuna labdun bidun kastakim wasmun wafilun summa harfunil kalim di kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jari wa tanwini wa nida wa al wa mustadinil ismi tamijul asal altawa tetua ya pali wanuni akabilan nafilun yang jali siwahuma harfuka halwa piwalam film kayasam tamiju asim amrun puhim fihi wasmunahu sahwa hayahal umurabu wa mabani bahila minal hurufi mugani ibis majitana wal manawi fi mata wa fi huna. Tepuk tangan heula tuh. Kunaon grogi? Banyak ibu-ibu. Saya mau tas kredit kos tukang kredit kos tukang pinjol. Udah balik atau kodong atau siang atong balik aing mambung mere hadiah di harapan batur mah ria Siap gaskeun. kayak geus di dieu ya milu urang ka jeronya kita makan bersama. Siap. Arek Hayu. ayo Hayu. arek nungguan di dia apa balik ke alam masing-masing? Wangsul ke alamna. Geus cicing di dia geus tenen deui mikna geus cicing di sebelah atos Santri di Ciamis nih bos.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sini. Nih. Bu, mantu idaman begini. Jadi kalau mau nikah, Neng, ntar AA Pinang make alpiah ya. Betul. Santri tuh, banget lagi, pias banget nah. Lanjut. Udah malam saudara, udah jam 12 ini. Setelah ini ada anak daripada guru kita, ada Said Ibrahim tuh udah nungguin di sana lah. Sebelum saya tutup, saya mau mengajak kita sama-sama baca sholawat. Setuju? Setuju? Kita baca sholawat asyril 3 kali. Kita baca juga daripada sholawat nariyah. Sholawat nariyahnya kita baca 1 kali saja. Kita baca sholawat asyril 3 kali dengan niat, dengan tujuan, dengan maksud mudah-mudahan orang yang mau zolim sama ulama, zolim sama agama, Allah hancurkan mereka semuanya. Amin ya rabbal. Buka jalannya. Bu, kasep teh. Matakna lamun ibu arek boga minantu kasep, arek boga cucu kasep, nikahkan anak parawana ku habaib, Bu. Loba. Ieu kieu ge geus leutikna kasep kumaha deui gedena, betul. Sok ku ibu booking jadi menantu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghili wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli Muhammad wa ashghili Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili بالظالمين وأهل جلال آله وصحبه أجمعين. اللهم سيدنا محمد وأشهد ظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد وأهل جناب بين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنهل وتنفرج وتنقى به الحوائج به الرغائب وحسن
insyaallah mungkin cukup sekian dari saya atas segala kekurangannya, mohon maaf. Setelah ini kita dengarkan nasihat daripada kita punya anak guru kita Syekh Ibrahim bin Bahar bin Ali bin Smith. Kita doakan ini mudah-mudahan jadi penerus daripada perjuangannya Rasul. Amin ya rabbal. Hadza minni wa lakum minkum. Saya pamit undur diri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.